Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam program seri pendalaman Alkitab kali ini, kita memasuki perikop yang ke-60, yang kali ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-52 ya. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk bersama-sama membaca nas firman Tuhan ini. Sekali lagi, Injil Matius 13 ayat yang ke-47 sampai dengan ayat yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih dalam lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah membaca kebenaran firman-Mu, dan sebelum kami merenungkannya bersama-sama, kami mohon Tuhan memimpin kami oleh kuat kuasa Roh Kudus sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah saudara melihat peralatan untuk menangkap ikan yang bernama pukat ini ya? Saya percaya ada beberapa di antara saudara yang familiar dengan istilah pukat ya. Waktu saya SMP, SMA, saya juga tidak asing mendengar ada istilah yang namanya jala raksasa alias pukat harimau. Nah, pukat seperti apakah atau jala seperti apakah yang dipakai di dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan ini? Sehingga ia bertanya kepada murid-muridnya, mengertikah kalian apa yang aku maksud? Para murid-muridnya berjawab, ya kami mengerti. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti? Karena mereka kebanyakan latar belakangnya ialah para penangkap ikan atau nelayan. Dan ketika mereka mengikut Yesus, mereka meninggalkan jalan dan mereka meninggalkan perahunya. Jadi pukat itu sebenarnya adalah alat penangkap ikan, saudara ya. Yang saya lupa berapa panjang dan lebarnya, berapa tingginya. Tapi yang pasti seperti jala kebanyakan, dia akan ditarik di kedua sisinya. Di atasnya ada pelampung dan di bawahnya ada pemberat, supaya ikan itu tidak bisa kabur. Dan sebelum melepaskan pukat itu ke dalam air, mereka biasanya akan mencari tempat di mana itu dipastikan banyak terdapat ikan di dalamnya. Sehingga akhirnya biasanya mereka akan menggunakan 2 perahu, dan orang yang mengoperasikannya ada sekitar 6 orang. Dengan masing-masing tugasnya, ada yang memegang pukatnya, ada yang mendayung perahunya, dan ada yang menepuk-nepuk airnya supaya ikannya itu masuk ke dalam jala atau ke dalam pukat itu. Nah, sampai akhirnya ketika mereka sudah menarik sampai pinggir dan mereka akan mengangkat hasilnya, setelah mereka menangkap ikan yang banyak, mereka akan pergi ke pantai dan duduk di situ, kemudian memisah mana ikan yang patut dimakan atau kosher, mana ikan yang baik ya, mana ikan yang istilahnya bernilai ekonomis ya. Artinya
Kalau saudara menangkap ikan, biasanya yang bernilai ekonomis itu adalah ikan yang segar, yang badannya besar seperti itu ya. Itu pasti akan jadi incaran dari para pembeli. Nah, Yesus memberikan perumpamaan ini yang tentunya tidak hanya dipahami oleh murid-muridnya yang notabene adalah nelayan. Tapi kita hari ini pun bisa mengerti, sekalipun kita tidak pernah melihat atau beraktivitas selayaknya nelayan ya. Saudara bisa buka Google, buka YouTube ya. Kemudian saudara bisa lihat bagaimana caranya orang menangkap ikan dengan menggunakan pukat. Perumpamaan itu bisa kita mengerti dengan mudah. Kenapa lantas dipisahkan ikan yang baik dan tidak baik? Karena bagi orang Yahudi ya, ada satu ketentuan di mana tidak semua ikan itu patut dimakan atau kosher ya. Ada ikan yang low kosher sebutannya, yang tidak patut dimakan, atau di dalam bahasa kitab suci itu diterjemahkan haram ya. Ikan yang tidak boleh dimakan menurut hukum Taurat yang diberikan spesial kepada bangsa Israel ya untuk ditaati ya, adalah ikan yang bersisik. Sementara ikan yang tidak bersisik, ya saudara tahu ikan yang tidak bersisik tuh ya seperti jenis catfish ya, lele seperti itu, atau mungkin di laut seperti jenis belut-belutan, itu tidak patut dimakan. Itu harus dikembalikan ke dalam laut ya, seperti itulah. Jadi Tuhan memberikan perumpamaan ini juga kepada setiap pendengarnya, dan kita hari ini adalah ucapan Yesus saudara ya, dan ini tidak main-main. Ini adalah gambaran dari Tuhan Allah kita sendiri, menunjukkan kepada kita bahwa inilah yang akan terjadi di akhir zaman. Bahwa pada akhirnya nanti kita akan ditangkap oleh Tuhan dengan berbagai macam cara. Setiap orang itu akan dikumpulkan. Nah, kenapa akhirnya banyak ikan itu yang tercampur antara ikan yang baik dan ikan yang tidak baik di dalam laut? Itu adalah gambaran kehidupan kita juga. Kenapa sampai hari ini Tuhan tetap mengizinkan kita hidup di tengah-tengah dunia yang rusak ini bersama-sama dengan orang-orang jahat? Ya, karena memang semuanya itu harus terjadi sampai kesudahan. Ini sebuah gambaran juga yang hampir kurang lebih sama seperti lalang dan gandum yang dibiarkan tumbuh bersama. Artinya saudara tidak usah heran kenapa orang Kristen, orang percaya, orang-orang yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan dibiarkan hidup di tengah-tengah dunia yang rusak ini. Mungkin saja tetangga saudara adalah orang yang jahat, yang hidup dalam pergaulan bebas. Mungkin saudara punya sahabat-sahabat yang suka hidup dalam kemabukan pesta pora, yang tidak takut akan Tuhan, bahkan berani menghujat Tuhan dan tidak sungkan-sungkan untuk menghina orang-orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Kenapa semuanya itu harus terjadi? Karena inilah kesempatan saudaraku ya. Kalau Tuhan masih sabar dan mengizinkan orang-orang jahat itu hidup, karena begitulah panjang sabarnya Tuhan. Karena Ia ingin semua orang diselamatkan. Dan siapa tahu melalui kita yang sudah diselamatkan, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih pun bisa diselamatkan. Maka Tuhan izinkan kejahatan itu ada di sekitar kita, dengan harapan kita bisa mempengaruhi mereka, menggarami mereka. Kita bisa juga menjadi para nelayan-nelayan, para penangkap penjala manusia. Mari saudara, lewat kehidupan kita yang sudah diselamatkan, orang-orang boleh melihat terang. Dan saya berharap juga mereka tidak sekedar melihat terang, mereka pun secara pribadi akan mengalami kehidupan bersama dengan terang sejati itu, yakni Yesus Kristus. Nah, singkat cerita, di dalam perumpamaan ini Yesus berkata bahwa seperti itulah nantinya Tuhan akan memisahkan orang-orang benar, orang-orang yang diselamatkan oleh anugerahnya, yang percaya kepada penebusannya, dengan orang-orang yang menolak kasih karunia itu akan dipisahkan, bahkan dilemparkan ke dalam dapur berapi, di mana di situ akan terdapat kertak gigi dan ratap tangis. Di situ disebutkan dengan gamblang dapur berapi, di mana di situ akan terdapat kertak gigi gemertak saking menderitanya, dan ratap tangis saking menyakitkannya hidup di sana, saudaraku.
Maka kalau boleh saya ingin mencegah saudara untuk menuju kepada kebinasaan kekal. Jangan tertawai lagi, karena suatu saat kelak tertawamu akan berubah menjadi ratap tangis dan kertak gigi ketika engkau sudah ada di dalam dapur berapi. Itu sudah tidak ada harapan lagi, saudaraku. Tidak ada istilah ketika engkau menangis memohon-mohon, sudah tidak ada harapan lagi. Tuhan mau selagi engkau hidup, engkau mengakui Dia, engkau menerima Dia, engkau percaya kepada Dia, engkau berharap, engkau memohon pertolongannya. Makna dari kata menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi itu bukan hanya sekedar sebuah statement atau pengakuan dari mulut kita. Itu adalah tanda keputusasaan kita, tanda penyesalan kita, tanda kita menyadari bahwa tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku membutuhkan pertolongan Tuhan, aku membutuhkan keselamatan kasih karunia Tuhan. Itulah makna dari menerima Yesus di dalam kehidupan saudara. Dan setelah saudara menerima Yesus, tidak lantas saudara akan kehidupan saudara lurus dan mulus-mulus saja sampai endingnya. Tidak, saudara tetap akan diperhadapkan dengan kesulitan, bahkan saudara akan bertumbuh bersama-sama dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa tidak kebetulan kebenaran firman Tuhan ini berbicara bagi saudara. Dan jangan pernah menyerah dengan apapun keadaan di sekitarmu, apapun kekecewaan yang muncul dalam hatimu. Ingatlah kembali akan kasih-Mu yang semula dan berbaliklah kepada Tuhan. Ingatlah ketika engkau pertama kali menerima Yesus dalam hidup. Jadilah orang tua yang tegas. Engkau bisa berbuat salah, tetapi jangan biarkan kesalahanmu itu membuat engkau melemahkan otoritasmu sebagai orang tua, sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Kalau engkau merasa bahwa engkau tidak benar dan engkau tidak menjadi teladan yang benar bagi anak-anakmu, bertobatlah terlebih dahulu, carilah kembali wajah Tuhan. Dan ketika engkau sudah mengakui segala pelanggaranmu dan menerima pengampunan daripada Tuhan, maka berbicaralah dengan terus terang. Jangan lagi dituduh oleh iblis dengan ketidaklayakan itu. Jangan lagi merasa bahwa aku ini seperti nasi yang sudah jadi bubur. Dahulu aku sungguh-sungguh ikut Tuhan, sekarang aku sudah tidak sungguh-sungguh lagi. Bahkan aku hidup di dalam dosa, masih layakkah aku disebut sebagai anak Tuhan? Kamu masih layak. Kamu seperti anak yang hilang, kembalilah kepada Bapa. Jangan ragu-ragu, kembalilah kepada Tuhan. Bertobatlah dan terimalah kasih anugerah itu yang seharusnya memang menjadi milik saudara. Kenakanlah jubah itu dan cincin emas yang Tuhan berikan. Perlambang bahwa Ia mengasihi engkau dan melayakkan engkau. Dan setelah itu, berjalanlah kembali lurus dalam kebenaran. Saya banyak melihat orang tua seperti itu. Di awal mula mereka ikut Tuhan, mereka sungguh-sungguh. Tetapi kemudian setelah mereka mengendorkan iman dan semangat mereka yang tadinya bernyala-nyala, kemudian menjadi seperti sumbu yang hampir padam. Mereka mulai meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan, menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Akhirnya akibatnya apa? Iblis mengambil kesempatan itu. Ketika rumahnya kosong, iblis membawa lebih banyak lagi setan-setan yang lain. Ya, sehingga orang tua ini jatuh di dalam dosa dan pelanggaran dan hidup di dalam dosa. Namun setelah itu, ia merasa tidak layak. Dan karena ketidaklayakannya, ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi menasehati anak-anaknya dengan benar. Karena apa? Dia sudah kehilangan powernya. Dia sudah kehilangan otoritasnya. Karena dia merasa dia sudah melakukan kehidupan yang tidak pantas, tidak layak. Dia tidak punya lagi kekuatan untuk menuntun anak-anak yang dikasihinya untuk mengikuti Tuhan. Karena dia sendiri jatuh di dalam berbagai-bagai kesalahan. Mari, jadilah orang tua yang baik. Jadilah orang tua yang benar. Jangan lantas berkata, biarlah itu kehendak Tuhan. Biarlah anakku itu pergi menjauh dari Tuhan. Tidak apa-apa saja. Mungkin ini adalah rencana Tuhan. Tidak seperti itu. Saudara kembali kepada Tuhan. Dan setelah itu engkau akan tahu, sebenarnya engkau tahu apa rencana Tuhan. Tetapi engkau tidak berani berkata-kata karena engkau kehilangan otoritasmu sebagai orang tua. Saya tidak akan pernah
memberikan nasihat yang salah kepada anak saya. Saya tidak ingin anak saya masuk ke dalam dapur berapi, di mana di situ terdapat kertak gigi dan ratap tangis. Nggak pengen saya. Saya pengen anak saya diselamatkan. Dan ketika saya pulang dipanggil oleh Tuhan ke sorga, saya tahu anak saya akan memendam, akan menyimpan, akan memegang teguh iman yang sama seperti yang saya pegang. Bahwa engkau harus mengikuti Tuhan seumur hidupmu. Jangan pernah lepaskan kesetiaanmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kita renungkan ini boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah menegur dan mengingatkan kami, bahkan mengajarkan kami agar kami boleh berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu Tuhan. Tuntun kami Bapa, karena banyak kali bisa jadi kami menjadi orang-orang yang tidak lagi bertekun di dalam mengikuti Engkau Tuhan. Bahkan kami meninggalkan hari-hari kami di mana seharusnya kami bersekutu bersama dengan Tuhan. Siang dan malam kami membaca merenungkan firman-Mu. Sekarang kami sudah mulai kehilangan wajah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang membawa kami untuk kembali datang kepadamu, mencari wajah-Mu, dan mulai mengembalikan apa yang dahulu kami biasa lakukan di masa kami masih mencintai Engkau, di masa kasih mula-mula kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, agar kami memiliki hati yang sungguh berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Dan biarlah segala kemuliaan, hormat, dan pujian kami kembalikan kepada Tuhan yang memelihara hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab di perikop yang ke-60 di kesempatan kali ini. Kami percaya Bapak Ibu senantiasa bertekun di dalam Tuhan dan memiliki rasa haus dan lapar untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran. Sampai bertemu lagi di dalam program seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Akhirnya saya Billy Elia pamit. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.